bersama dengan bintang tamu kita yang lainnya, Mbak Putri Dini, yang memang harus kehilangan sang suami. Itu di tahun berapa kalau boleh tahu? 2023 ini. 2023 tahun di ini. Bulan September. Bulan September. Baru kemarin ya. Di anniversary kita. Tepat di anniversary. Hari, bulan, tanggal sama. Waduh, hari, bulan, tanggal. Meninggalnya karena? Cancer. Kanker apa? Leukemia. Leukemia. Oke. Mengenal suami itu dari mana? 2018 di sosmed. Dari sosial media. Memutuskan untuk menikah? Di 2023 bulan Mei. Memutuskan menikah 2023, kemudian beberapa bulan kemudian suami berpulang. Oh, oke. Berarti memang belum diberikan keturunan ya? Emang nunda sih. Emang oke. Buat Putri Dini, tinggal di mana bersama almarhum suami? Di Bekasi. Di Bekasi. Saat itu tinggal di rumah sendiri atau bersama dengan mertua? Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Kalian ngontrak atau? Beli rumah. Oh, beli rumah berdua juga dengan suami. Oke. Untuk mohon maaf kalau boleh tahu, untuk dana membeli rumah apakah memang dari kalian berdua atau semuanya dari suami atau dari kamu? Berdua. Sebelum menikah kita kan udah menetapkan untuk kayak nyapai wishlistnya dulu kan, kayak punya kendaraan, iya, kendaraan, rumah gitu. Oh, jadi memang sudah mapan, sudah siap secara materi ya? Makanya kan 5 tahun pacarannya ya? Iya. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini, nanti kamu boleh tanggapi. Putri Dini dan almarhum suami sama-sama berjuang dari nol. Semua yang aku dapat hasil kerja kerasnya sama almarhum suami. Putri kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Aku konten kreator. Oh, konten kreator. Kalau suami? Sama. Konten kreator juga. Oke, kemudian sampai akhirnya bisa mengumpulkan uang, menikah, termasuk juga membeli rumah. Dan sekarang ada konflik bersama dengan mertua. Konfliknya itu sendiri mulai terjadi berapa saat setelah almarhum berpulang? Dari waktu mayitnya masih ada. Maksudnya? Dari waktu jenazahnya masih ada di depan mata aku udah difitnah depan orang-orang gitu. Sebentar, ketika sakit kanker itu apakah sudah menikah atau sebelum menikah kamu sudah tahu? Enggak, sudah menikah 3 minggu setelah menikah baru ketahuan dia punya kanker leukemia. Oke, berarti sebelumnya tidak tahu sama sekali ya. Tadi kamu bilang bahwa dari pihak mertua sudah mulai mempermasalahkan bahkan ketika jenazahnya belum dikuburkan. Emang kalimat-kalimat apa yang dilontarkan yang menurut kamu rasanya kurang pantas? Kayak waktu pas awal almarhum masih ada kan jenazahnya ditaruhnya di rumah orang tuanya. Terus aku kan emang nggak bisa ngelihat orang yang datang. Meninggalnya di mana, rumah sakit? Di rumah sakit. Oh, terus langsung dibawa ke mertua. Malam-malam. Terus udah kayak gitu, aku nggak bisa lihat siapapun yang datang waktu pada saat itu, tapi aku bisa mendengar gitu. Jadi setiap ada tamu yang datang untuk nyelawat, aku dengar kayak ibunya dari sana itu kayak memfitnah aku, kayak kan jadi kayak setiap ada nyelawat bilang kayak tapi almarhum mah masih gemuk ya, misalnya kayak ada orang yang nyelawat gitu. Terus tapi salah satu dari mereka bilang iya, tapi sama istrinya dimasakinnya instan-instan mulu. Padahal mereka tuh nggak tahu secara pribadi gimana aku kayak setiap hari masak buat almarhum gitu-gitu. Oh, tudingan seperti itu ya? Iya. Oke, jelas menyakitkan, apalagi memang jenazahnya juga masih ada, dikuburkan juga belum ya. Itu satu kalimat yang tentu saja siapapun rasanya tidak ingin mendengar, apalagi setelah kehilangan orang tercinta. Tapi keluarga ketika kalian menikah mendapatkan persetujuan dari keluarga? Setuju. Keluarga suami juga setuju? Ketika pernikahan berlangsung, suami belum meninggal, baik-baik saja mereka? Baik saja. Oke, tapi kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, kabarnya Putri Dini ini diduga mendapatkan ancaman dari sang ayah mertua. Di depan mayitnya suami saya, ini ayah. Demi Allah, demi Rasulullah, saya pulang nanti kecelakaan, ibu ngomong gini sama kamu. Tapi alhamdulillah ya, Ubay udah punya istri, bisa diurusin. Sama istri dimasakinnya instan-instan terus. Emang iya? Enggak, Bu, salah banget. Ibu kalau ngomong, ibu tahu apa dengan kehidupan saya loh.
Itu apa yang dipermasalahkan ya? Apa itu? Itu aku butuh validasi kalau emang, kan yang denger aku doang pada saat itu posisinya, karena aku kan sendiri, belum ada yang datang waktu pagi-pagi, waktu mayatnya masih itu. Jadi waktu itu mereka keluarganya ke rumah aku untuk katanya ngeluarin unek-unek apa segala macam. Nah tapi aku butuh validasi kalau misalnya emang aku denger itu fitnahan ke aku gitu, karena aku merasa kayak itu kurang pantas gitu. Jadi mereka mau mengeluarkan unek-unek. Yang mereka ujung-ujungnya mempertanyakan Rumah, milik kita, mobil gitu. Oke, unek-uneknya ini lebih ke ketika kamu menikah bersama dengan almarhum, yang kamu berikan dirasa kurang maksimal, misalnya makanan, tadi sempat dibahas makanan instan, iya. atau unek-unek lainnya misalnya harta yang ditinggalkan. harta yang ditinggalkan, terus kayak Gak suka pribadi mungkin langsung? Iya. Secara pribadi, personal emang gak suka sama kamu atau gimana? Aku nggak tahu soalnya waktu sebelum kayak gini baik-baik aja semuanya. Makanya kan tadi ditanya ketika menikah dapat persetujuan dari orang tua nggak, tapi ternyata mereka pada baik-baik semua. Oke. Setelah meninggal, Ya kayak gini. yang sekarang ini dipertanyakan kamu adalah harta. Sekarang ini kamu tinggal di mana? Dengan siapa? Aku tinggal ada di rumah sahabat aku. Ketika kamu membeli rumah itu, apakah rumah itu atas nama kamu dan suami? Atas nama, jadi yang tanda tangan perjualbelian rumah itu aku, suami, dan pihak klasternya. Oke. Baik, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini dia ancaman yang kabarnya ini berhubungan dengan materi. Kamu di mana sekarang? Jangan macam-macam sama saya kamu. Pak ngomong berapa ratus, Pak? Ubay selama sakit, Ubay nggak punya uang, saya jual cincin saya yang beli sendiri. Saya biayai Ubay, saya nggak pernah hitung-hitung. Rumah, saya bantu untuk cicil, saya nggak pernah hitung. Karena apa? Saya itu suami saya, Pak. Itu kewajiban kita sebagai suami istri. Ketemu sama saya kamu. Nggak bisa, Pak. Temuin saya di mana kamu? Nggak bisa, Pak. Bapak emang tahu itu perjuangan saya gimana mau Ubay waktu beli. Itu mobil siapa buat tanah lo? Ih, itu ada uang saya, Pak, sama Ubay berdua dari waktu barengan sama Kak Alif. Itu sampai dilunasin, itu ada uang saya kok. Bapak udah bilang. Kamu ini kayak ini uang dari mana kamu itu? Bapak. Gue nggak tahu lu aja. Pak, saya kerja, saya nggak pernah minta Ubay kok. Pak, saya sampai jual cincin tunangan. Jangan banyak bicara sama gua, panggil bapak lo, ketemu gua malam ini. Wow. Oke, sebelum kita bahas yang tadi ya, ini mau menegaskan sekali lagi. Ketika menikah dengan almarhum, apakah ada masalah dengan mertua? Khususnya dengan kamu? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Baru kali ini selepas suami kamu meninggal dunia. Karena almarhum juga nggak dekat sama keluarganya. Karena apa? Kenapa kamu bisa bilang bahwa almarhum gak dekat dengan keluarga? Karena 5 tahun pacaran sama aku, ya udah hidupnya sama aku. Oke. Sampai akhirnya kalian memutuskan untuk menikah. Tapi apa alasan seorang anak tidak dekat dengan keluarganya kalau menurut kamu? Apalagi ini kasusnya suami kamu sendiri. Soalnya almarhum tuh broken home. Oke. Broken home. Jadi bapaknya menikah lagi atau ibunya yang menikah lagi? Bapaknya menikah lagi. Bapaknya menikah lagi. Oke. Tadi kita melihat percakapan antara kamu itu dengan mertua kamu ya. Itu terjadi berapa hari setelah kepergian suami kamu? Dari 6 hari mereka udah minta barang-barang almarhum, kayak baju, sepatu, apa segala macam. Terus dari situ udah mulai mau minta mobil, tapi aku bilang sebenarnya itu rekaman teleponnya 16 menit. Cuman karena caciannya makian semua, jadi aku potong-potong biar ke inti-intinya aja gitu. Nah, terus dari mulai situ berlanjut sampai ke rumah orang tua aku, bikin orang tua aku sakit. Makanya kenapa aku bisa sesakit hati ini, karena mereka selalu datang ke rumah orang tua aku gitu untuk menyampaikan, untuk meminta haknya mereka menurut versi mereka. Datang ke rumah orang tua kamu, apa yang disampaikan? Menyampaikan bahwa kalau misalkan mereka mau ngancem aku, kayak mau ketemu di jalan, mau dihabisin kalau tidak diberikan mobil dan rumah. Sorry, kalau ketemu kamu di jalan mau dihabisin, itu ada buktinya bahwa ada kalimat seperti itu? Ada, itu yang tadi telepon tadi kan.
Yang telepon tadi, pengancaman tadi. Oh, itu karena sebenarnya nggak semuanya yang diputarkan ya, tapi di situ ada buktinya ya? Ada, semua kamu ada niat untuk melaporkan mertua nggak atas kasus pengancaman almarhum juga? Itu Sun nanti bakal ada, cuman itu pengacara aku yang ngurus. Iya. Oke, ketika suami kamu sakit, apakah pihak keluarga, ayahnya misalnya, ikut membantu untuk pengobatan? Ya. Tidak sama sekali. Jadi Tidak siapa yang membiayai suami kamu? Aku sama uangnya almarhum juga, sama kita sampai didonasi sama sahabat-sahabat kita. Sampai buka donasi? Ya sebenarnya nggak buka donasi, cuman sahabat-sahabat kita karena tahu kita tuh orangnya nggak mau repotin orang. Jadi awalnya aku tuh jual cincin tunangan aku. Nah terus sampai jadi aku jual cincin tunangan aku kan, terus aku cerita sama sahabat aku yang itu. Nah terus dia bilang sama teman-teman yang lain kalau misalkan sebenarnya aku tuh malam-malam lagi kesusahan gitu, sampai mereka buka donasi untuk kita berdua gitu. Dan akhirnya alhamdulillah. Jadi intinya dari kalian lah ya, bukan pihak dari keluarga. Iya, perjuangannya mereka. Perjuangan kalian lah intinya. Oke, baik. Buat Putri Dini, kita hanya bisa mendoakan semoga kamu diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi ini semua. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mertua kamu? Perasaan kamu untuk mertua kamu, apa yang kamu ingin sampaikan sayang? Nggak ada yang mau aku sampaikan sih, karena aku tuh sebenarnya nggak apa-apa kalau aku yang diancam, tapi please jangan pernah ganggu orang tua aku gitu. Sampai bapakku juga sakit kalau mereka sering ke rumah, kepikiran aku udah sering bilang sama keluarga aku jangan pernah mikirin aku kalau aku bisa jaga diri gitu. Cuman mereka bikin sampai bapakku pun sakit gitu, jadi aku udah sesakit hati itu sama mereka gitu. Tapi karena ada pengancaman di sini, kita juga tentu saja menghimbau untuk siapapun itu tidak melakukan pengancaman kepada siapapun dalam masalah apapun, karena ada undang-undang yang mengatur di dalamnya dan bisa saja memang dibawa ke jalur hukum. Sekali lagi untuk Putri Dini, kita berharap semoga selalu diberikan ketabahan dan juga kesabaran, dan kita yakin bahwa ini semua bisa meningkatkan derajat kamu tentu saja. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.